word of God. Mari kita gali sama-sama. Daud dan Batsyeba. Tadi sebelumnya Simson dan Delila. Kita baca sama-sama cerita dari Daud dan Batsyeba. Anda pernah baca ini, tapi kali ini baca lagi, minta Roh Kudus tuntun. Bukan cuma tahu ceritanya, tapi tuntun dan singkapkan rahasia-rahasia yang baru. Oke? Ayatnya banyak saudara, karena kita akan baca the whole pasal yang ke-11. The whole loh ya saudara. So bear with me, alright? Listen up dan baca juga di dalam hati. Bunyi firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru saja selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukanlah kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan, mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku, demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem. Pada hari itu, keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabok. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Bersama hamba-hamba tuannya, ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu sedemikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu dan sampainya ia memberitahukan kepada Raja Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati.
juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini. Sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Pembacaan firman Tuhan 2 Samuel pasal 11 ini menceritakan Daud dengan Batsyeba. Saudara tahu sebelum pasal yang ke-11, Daud menang di dalam peperangan melawan Bani Amon dan juga Aram. Dan juga orang Aram. Dan waktu di peperangan ini, Yoab maju dulu. Dan Yoab tidak berhasil. Baru kemudian Daud menyusul. Dan waktu Daud berhadapan dengan musuh dan bertempur, disitulah Daud meraih kemenangan. Di kemenangan yang dia raih ini, tragis sekali ia, kontras banget. Dari pasal yang ke-10, kemenangan dia dapat, dan di pasal yang ke-11, kejatuhan di dalam dosa. Hati-hati, ada kekalahan yang sudah direncanakan musuh untuk terjadi di dalam kemenangan-kemenanganmu. Berhati-hatilah, dari kisah Daud ini kita akan sama-sama pelajari. Kenapa kekalahan ini bisa terjadi di saat Daud ini mencicipi kemenangan? Pada waktu raja-raja biasanya berperang. Bukankah begitu di awal pasal yang ke-11 ini? Raja-raja biasanya berperang. Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kalian bisa garis bawahi, gadget, highlight atau Alkitabnya. Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, kekalahan yang pertama yang sudah terjadi. Begitu juga dengan hidup kita. Di mana waktu kita lagi berapi-api pelayanan. Waktu kita lagi memenangkan jiwa baru di CG. Life seems like on top of the mountain. Kamu barusan mencicipi kemenangan. Berhati-hatilah dengan kekalahan yang mulai mengincar. Yang pertama, berada di tempat yang salah. Sewaktu Anda ada di tempat yang salah, maka sudah ada kekalahan yang mengincar. Maka musuh sudah mulai melancarkan planningnya untuk mencuri kemenangan yang ada dan mulai memplanningkan kekalahan dalam hidup Anda. Berada di tempat yang salah. Daud petang bangun dari pembaringannya. Dia harusnya berperang bersama dengan timnya. Bersama dengan Yoab. Seperti pasal yang sebelumnya, pasal yang ke-10. Karena Tuhan ingin dia berada bersama dengan Yoab di peperangan. Kenapa Tuhan ingin? Buktinya, waktu Yoab perang sendiri, Yoab tidak bisa mengalahkan musuhnya. Tapi waktu Daud bertemu dan bertempur, ikut di dalam peperangan, Tuhan kasih kemenangan. Berarti Tuhan punya maksud untuk Daud bersama dengan timnya ada di peperangan. Saudara, Tuhan ingin Anda ada di mana? Anda tahu nggak? Tuhan hatinya ada di mana dan Tuhan kehendaki Anda ada di mana. Bisa saja Tuhan mengkehendaki Anda bersama dengan keluarga Anda. Tapi Anda lari. Anda merasa tidak nyaman. Kemudian Anda memilih untuk tidak ada di tempat yang Tuhan ingin Anda ada. Dan itulah definisi tempat yang salah. Seharusnya saat ini Anda ada di mana? Seharusnya saat ini Anda di tempat kerjaan. Tapi Anda tidak ada di tempat kerjaan. Anda menggunakan waktu kerja Anda ada di tempat yang salah. Nah, itu tempat yang salah. Di saat celah itu mulai dibuka sedikit, menemukan dirimu di tempat yang salah akan berlanjut konsekuensi-konsekuensi berikutnya.
Daud yang harusnya ada di peperangan, dia memilih untuk ada di Yerusalem. Dan dia bangun dari pembaringannya. Dan dia berjalan, walk. Di dalam bahasa aslinya, dia bukan walk, arrive. Bukan, tapi dia berjalan kian kemari. Berarti dia begini. He felt uneasy. Dia merasa gak nyaman. Makanya dia bangun dari tempat tidurnya dan dia jalan seperti setrikaan karena dia merasa something wrong. Saya pernah merasakan gelisah, gak karu-karuan hanya karena saya berencana untuk tidak hadir di pertemuan doa dulu ya. Saya tahu malam itu ada konser doa, mendoakan KKR yang bukan di penggembalaan saya waktu itu. Saya ada di Pro-M. Tapi KKR itu adalah KKR untuk umum ya semuanya ya. Saya pikir, kalau saya nggak datang juga yang lain datang. Kalau misalnya saya nggak datang masih banyak orang lain yang datang. Kalau saya datang juga nggak make difference lah. Kalau saya nggak datang juga nggak bakal gimana-gimana lah. Kan masih banyak yang lain. Saya juga bukan ketua menara, waktu itu saya pendoa ya saudara ya. Saya pelayanan, dan harusnya ada konser doa malam itu. Tapi dari pagi, I was debating. Dari pagi saya menimbang-nimbang. Datang gak ya, datang gak ya. Aduh banyak pertemuan, gak usah lah. Terus saya udah planning. Wah malamnya ya, saya udah planning. Saya mau do this and do that. Saya mau punya aktivitas yang menyenangkan. Saya memilih untuk tidak hadir di pertemuan doa itu. Dan seperti Daud, ya kalau saya udah planning, kenapa saya nggak nunggu waktunya? Ya sudah, kalau mau pergi ke supermarket belanja ya udah pergi, kalau mau nonton ya udah nonton. Kenapa sih setelah saya ambil keputusan tidak mau ikut pertemuan doa, dari pagi masih menimbang-nimbang, pergi nggak ya pergi? Kau udah bilang nggak mau pergi, kau udah bilang mau ke supermarket, kenapa sih masih gelisah? I felt uneasy. Karena saya tahu saya ada di tempat yang salah. Karena saya tahu Tuhan mau saya datang ke pertemuan doa itu. Tapi saya memilih untuk mengikuti keinginan saya. Saya pikir bolos lah sekali lah. Ternyata Tuhan baik. Tuhan baik. Ada aja kejadian ya pada saat saya lagi menimbang-nimbang dari pagi, siang sampai hampir sore ya, itu bawaannya tuh uring-uringan terus. Padahal cuman antara pergi dan tidak pergi. Anda pernah rasakan itu? Terus nggak ada hubungannya sama bete gitu ya, nggak ada. Tapi somehow ya, aduh uring-uringan mood nggak jelas gitu. Terus sorenya tiba-tiba aja saya yang harusnya janjian pergi sama supermarket sama orang yang saya janjiin gitu ya. Orang itu gak mau pergi. Wah saya sebel banget nih. Tuhan sayang sama saya. Tuhan masih belokkan. Tuhan batalkan. Tuhan halangi jalan untuk mengikuti keinginan saya sendiri. Akhirnya saya datang kok ke pertemuan doa itu. Saya datang kok ke konser doa itu. Dan waktu di konser doa itu gak sangka-sangka. Saya pikir, kalau namanya pertemuan doa pra-KKR, konser doa, paling ada pokok doa, paling kita tuh cuman bersyafaat. Sering sekali, suatu kita berkompromi ya, kita akan berasumsi-asumsi yang negatif. Kita tidak bisa menyelami maksud Tuhan. Kita tidak bisa menebak rancangan baik Tuhan. Tapi Anda hanya perlu taat. Suatu saya datang ya di konser doa itu ya, memang sih pokok doa yang dinaikkan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada pengenalan yang baru akan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Topik doanya lagi tentang cuaca. Topik doanya lagi doakan pembicara. Tapi waktu lagu itu dinyanyikan, wow. Pada saat itu saya dilawat Tuhan habis-habisan. Tuhan lagi menunjukkan kebesaran. Tuhan lagi menunjukkan kemuliaannya. Coba kalau saya ada di supermarket saudara.
Coba kalau waktu itu saya ada di bioskop. Nggak ada dong saya dengar, kau Allah yang besar. Di supermarket ada nggak? Ada nggak di sinema? Ajaib dan mulia. Nggak ada. Tapi justru pada saat saya berada di tempat di mana Tuhan mau saya berada. Bukan saya yang pelayanan waktu itu. Saya dilayani habis-habisan. Dan saya bilang, Tuhan, saya bersyukur. Awalnya saya sedikit bete sih. Dibatalin sama orang yang udah janjian ke supermarket itu. Saya merasa aduh ini planning me time-nya gagal nih. Tapi saya bilang, Tuhan thank you, I know it's you. I know it's you Tuhan. Tuhan sayang sama saya. Makanya saya gak jadi ke supermarket. Tuhan turun tangan dan saya ada di tempat pertemuan doa itu. Tuhan setiap harinya. Kita gak berbicara tempat yang benar dan salah itu adalah tempat yang salah itu adalah clubbing gitu ya. Tempat yang salah itu adalah tempat orang pakai drug. Enggak selalu berbicara tempat itu. Tapi tempat yang salah adalah tempat yang bukan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan punya kairos. Tuhan punya season dalam hidupmu. Army of God Youth, sebelum Anda menikah, sebelum suami meninggalkan orang tuanya, sebelum istri bersatu dengan suaminya, Anda masih hidup dengan orang tua. Dan disitulah Tuhan mau Anda berada. Masa-masa youth ini gak akan terulang. Saya kalau pikirkan lagi, sejak saya kuliah sampai hari ini, ternyata hari-hari saya bersama dengan orang tua di SMA dan di SMP dan di SD dan sejak saya lahir itu sudah gak pernah terulang loh. Sekali saya keluar rumah ngekos, sekali saya kuliah, sampai saya menikah, tidak sama lagi. Dulu mama masak, saya makan pagi, siang, malam, masakan mama. Tapi setelah saya kuliah, saya makannya adalah makanan yang di luar, yang saya beli, yang gak jelas, frozen food, semuanya. Masa bersama dengan orang tua itu, cherish baik-baik. Sekarang saya berbicara dengan mahasiswa yang kemungkinan juga kos kan. Tapi belum terlambat saudara, bagi Anda yang belum menikah, yang meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istrinya, dua menjadi satu. Tuhan ingin, Tuhan memanggil, Tuhan berkehendak untuk Anda menjadi terang di keluarga. That place is never wrong. Karena family is God's idea. Bagaimanapun latar belakang keluargamu, apakah keluargamu setiap kali kamu pulang give you headache? Setiap kali kamu ketemu orang tua, kamu bilang, aduh C, lebih baik saya menjauh deh dari keluarga. Itu pencobaan banget. Kalau saya deket-deket, nanti malah saya dosa. Lebih baik saya jauh-jauh. Jangan ada di tempat yang salah. Kalau Tuhan menghendaki engkau ada di keluargamu, membangun mesbah, sabar, mengasihi, mendoakan, maka percayalah, bukan dengan gagah kuatmu engkau diam di tempat yang benar oleh karena kehendak Tuhan. Tuhan sendiri pun akan ada di tempat itu bersama dengan Anda. Tuhan sendiri pun, out of all impossibilities, He will make it possible. Kalau Anda lihat keluarga Anda susah dipulihkan, lihatlah dengan mata iman. Kalau Tuhan bersama dengan engkau, maka tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Tuhan bersama dengan Daud. Setiap kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan, melawan Filistin, melawan Amalek, melawan Bani Amon, melawan orang Aram, Tuhan kasih kemenangan. Selama Tuhan ada di pihakmu, siapa lawanmu? Pastikan kamu ada di tempat di mana Tuhan berada. Bukan di gereja ya saudara. Bukan pelayanan terus. Saya bicara tempat ini adalah rancangan maksud Tuhan untuk hidup Anda. Untuk Anda dan untuk Anda beda. Untuk Anda dan untuk Anda beda. Ada waktunya di season seseorang. Tuhan mengatakan tempat yang tepat untuk kamu berada sekarang ini adalah menjadi coach.
Jadilah coach dengan urapan Tuhan. Jangan katakan, nah enggak lah. Sewaktu seasonnya lewat, urapannya sudah berbeda. Pastikan Anda ada di tempat yang benar. Dan kalau ada kegelisahan, kalau ada uneasy feeling, yang berbicara dengan begitu soft, karena Roh Kudus itu lemah lembut. Roh Kudus itu gak maksa. Ada nurani yang mengatakan, kamu gak harusnya ada di sini. Kamu harusnya nggak bekerja sama dengan orang ini untuk merintis usaha. Kamu harusnya tahu kalau jalannya sudah nggak dibuka. Kamu harusnya sudah lihat Tuhan berperkara. Saudara, ayo responi yuk. Jangan bandel dan gas lagi. Karena Anda sudah tahu Tuhan berbicara, you feel uneasy? That's the sign. Anda merasa tidak damai sejahtera? That's the sign. Nggak usah repot-repot minta tanda lagi. Nggak usah tanya sama pemimpin cara dengarnya audible gimana. Tuhan berbicara lewat Roh Kudus yang ada di dalammu dan memberimu damai sejahtera. And that's enough for you to make decision. To be in that place or not to be in that place. Anda berada di tempat yang salah, maka disitulah kekalahan mulai mengintip. Kemenanganmu mulai direbut. Dan pada waktu Daud jalan di atas sotoh dan mulai feel uneasy. Kemudian tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Tidak dikatakan seorang perempuan cantik sedang mandi. Seorang perempuan, oke? Kalau saya set gini, saya tahu cowok, cewek, cowok, cewek. Walaupun pakai masker saya tahu gitu ya. Tapi cantik atau enggak, ganteng atau enggak, yang pasti depan saya ganteng. Ya, kalau sekilas aja saya sapu semua ini ya. Untuk tahu cantik apa enggak, ganteng apa enggak, perlu waktu enggak? Perlu saudara. Walaupun Anda, oh jangan deh nanti body shaming lagi. Ya, gak usah diterusin. Gak usah diterusin. Nah, waktu itu dia lihat seorang perempuan sedang mandi. Nah, kemudian Daud, perempuan itu sangat elok rupanya. Dia lihat seorang perempuan sedang mandi, terus dikatakan wanita itu elok rupanya. Berarti waktu dia lihat wanita mandi, berarti dia cakep nggak? Kan gitu. Nah, kekalahan dimulai suatu meresponi cobaan dengan hati yang salah. Ini poin yang kedua. Meresponi cobaan dengan hati yang salah. Tadi yang pertama, ada di tempat yang salah. Yang kedua, meresponi cobaan dengan hati yang salah. Nah, saudara tahu nggak? Ternyata kisah Batsheba ini bukan pertama kalinya Daud ini disregard God's plan in his life. Batsheba ini klimaksnya doang. Karena kenapa? Tuhan punya maksud pernikahan adalah untuk seorang wanita, bukan dengan beberapa wanita. Ya, that's God plan for marriage. One wife, one husband. Karena Tuhan tahu, kalau kita lihat perjanjian lama, seorang tuan, seorang tokoh yang kalau punya 2 istri, 3 istri, terjadi pertengkaran, terjadi iri hati, terjadi rebut-rebut, hambanya diusir, yang ini mengandung dulu, yang ini iri. So, Tuhan tahu maksud grand design-nya sebuah pernikahan adalah dengan 1 orang suami dan 1 orang istri. But David disregard that. Dan di kisah Batsheba ini adalah klimaksnya. Daud mengabaikan dan Daud punya beberapa istri. Saudara, orang kalau punya 1 istri gak cukup, 1000 pun gak cukup. Dengarkan baik-baik. 1 istri gak cukup. 10 gak cukup, 100 pun gak cukup. Lu mau kasih 1000 pun gak cukup. Buktinya Daud menabur. Kemudian dituai oleh anaknya Salomo. Salomo punya beribu istri. Dan concubine. Dan dayangnya. Dan selirnya. Dan istri-istri inilah yang akhirnya membawa dia jauh dari Tuhan. Sewaktu Daud menabur ini, dia tidak memikirkan konsekuensinya.
Sewaktu dia meresponi dengan hati yang salah di dalam ide pernikahan yang harusnya dengan satu istri, dengan respon hati yang salah, kekalahan mulai mengintip dan klimaksnya ada di Batsheba ini. Klimaksnya dia kompromi. Sewaktu dia melihat, dia nggak menyangka bakal ada cewek mandi di sana. Dia juga nggak merencanakan bangun dari pembaringannya gitu ya. Dia nggak bisa tidur, dia bangun, lihat cewek mandi Kan dia nggak tahu ada orang mandi. Kan dia juga nggak planning lihat orang mandi. Nah, tapi dia punya pilihan. Dia bisa plan untuk tidak terus melihat. Dia sudah lihat, dia harusnya unlock his eyes and run away from the temptation. Tapi dia bukannya run, dia bukannya lari dari pencobaan itu, tapi dia meresponinya dengan hati yang salah. Dia suruh orang cari tahu pula tentang cewek itu. Dia suruh orang bertanya tentang Batsheba. Posisi hati yang salah, waktu kita meresponi dengan hati yang salah, maka kita akan gampang sekali tertipu. Kita akan gampang sekali tertipu. Anda kalau sudah berada di tempat yang salah, kemudian Anda jatuh ke dalam pencobaan, jangan bilang begini, iya itu sih dia selingkuh, soalnya selingkuhannya lebih cantik dari istrinya gitu ya. Bukan masalah cantik yang bikin orang selingkuh saudara. Tapi masalah respon hatilah yang membuat orang mengambil keputusan untuk selingkuh. You agree or not? Jadi bukan salahkan orang cantik. Kalau misalnya cowok ya, misalnya lihat cewek cantik. Kalau cewek bilang iya soalnya cowoknya pintar ngomong. Kelemahan cewek adalah di telinga, kelemahan cowok adalah di mata. Tapi saya bilang sebenarnya itu bukan kelemahannya. Bukan masalah cewek cantiknya dan bukan masalah cowoknya pintar bicara. Lu gak bisa salahin kalau ada cewek cantik. Lu gak bisa salahin kalau cowok itu pintar ngomong. Tapi lu harusnya salahin kenapa lu ladenin. Harusnya Anda menintrospeksi. Kenapa saya terus berfantasi tentang cewek cantik itu? Kenapa saya ladeni ngomong sampai malam-malam? Sampai tertidur, sampai video call. Kenapa saya layani? Kenapa saya ladeni? Jelas cowok ini gak punya visi, gak punya nilai yang benar. Kenapa saya ladeni ya? Teman mesra, tapi bukan siapa-siapa. Hanya menemani saya untuk ngobrol di malam hari sampai pagi. Mengatakan hal-hal yang enak didengar telinga. Semuanya itu kekalahan terjadi. Bukan karena orangnya menggoda. Bukan karena ceweknya cantik, bukan karena cowoknya pintar bicara. Jangan salahkan itu semua. Tapi kekalahan terjadi sewaktu Anda meresponi dengan hati yang salah. Cewek cantik akan terus beredar. Cowok yang pintar berbicara dan gak punya nilai akan terus lahir di dunia ini. Tapi Anda sendirilah yang bisa mengkontrol respon hati. Jangan sampai sewaktu pencobaan datang, bukannya Anda lari. Tapi malah melihat yang mandi itu cantik apa enggak. Yusuf kurang digoda sama wanita cantik apa coba. Istrinya Potifar, istrinya pejabat tinggi. Pasti dandan dong, pasti cantik dong. Tapi Yusuf tidak jatuh ke dalam dosa seks itu. Tapi Daud jatuh, bedanya apa? Yusuf lari, tapi Daud tidak lari. Berhati-hatilah di masa-masa youth, kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan kepadamu. Kalau ada cobaan, posisikan hatimu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan dan larilah dari pencobaan. Iblis akan terus mengaum-ngaum seperti singa yang mengaum-ngaum. Tapi Anda di dalam nama Tuhan Yesus hardik dan larilah. Maka Anda tidak akan jatuh ke dalam pencobaan itu. Katakan lari dari pencobaan. Katakan lari dari pencobaan. Supaya Anda jangan kalah. Tapi kalau Anda meresponi cobaan itu, maka kekalahan dan jurang yang lebih dalam sudah menantikan Anda. Sudah ada di tempat yang salah, hampir nih, udah masuk nih. Respon hatinya salah, oh you are in the middle of the slope. And you know what?
When people on the top mau jatuh, itu masih bisa berjaga-jaga. Tapi when you allow yourself in the middle of the slope, and most likely you're gonna fall all the way down. Isn't that make sense? Jadi berjaga-jagalah, jangan sampai cerita ini berlanjut. Cerita ini berlanjut. Daud tanya, perempuan itu sangat elok rupanya, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sebelumnya dia lihat wanita, dia tidak tahu wanita itu cantik, dia tidak tahu kalau wanita itu istri orang. Oh, Tuhan itu terlalu baik, selalu ada layer-layer yang menjaga. Tapi sama Daud digas, ditembus terus. Yang pertama dia lihat, dia tidak lari. Yang kedua, dia lihat wanita ini cantik, dia tanya lagi. Dikasih tahu, itu istri orang loh. Awalnya kan dia cuma lihat cewek, dia nggak tahu dong itu istri orang apa enggak. Tapi setelah dia bertanya, Tuhan masih baik loh. Kembali laporan, bilang kalau Batsyeba ini adalah binti Eliam. Ternyata binti Eliam, orang tua dari Batsyeba ini adalah anak dari orang terhormat. Dan Uria ini adalah teammate-nya Daud yang sangat berintegritas. Gimana gak berintegritas? Tadi waktu firman Tuhan dibacakan, Anda lihat Uria gak mau pulang ke rumah. Dia bilang, masakan aku tidur dan minum, dan aku makan dan minum dan tidur dengan istriku, sementara Yoab dan hamba Tuanku yang lain sedang ada di padang. Dia begitu berintegritas. Sebenarnya orang ini orang yang sangat berdedikasi tinggi. Tapi sewaktu Daud sudah meresponi cobaan dengan hati yang salah, dia sudah buta. Dia sudah buta. Dia tahu Uria ini adalah orang yang bisa diandalkan dan dipercayakan. Uria ini adalah orang yang bertempur mati-matian demi bangsa Israel. Tapi dia gak peduli. Yang ketiga saudara, sewaktu Anda meresponi dengan hati yang salah, you are in the middle of the slope already. Kekalahan itu akan benar-benar menjatuhkan Anda sewaktu Anda memilih untuk terus ada dalam kesalahan. Itu yang ketiga. Memilih untuk terus ada dalam kesalahan. Itu pilihan loh. Setiap orang make mistake. I make mistake. Mistake happens from time to time saudara. Tapi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama adalah sebuah pilihan. Dan tidak berada di dalam kesalahan itu, berlama-lama dalam kesalahan itu juga adalah pilihan. Kita bisa kalah, kita bisa fail, tapi kita punya pilihan untuk bangkit. Engkau jatuh 7 kali, bangkitlah 7 kali. Engkau jatuh beribu-ribu kali, bangkitlah. Karena suatu hari engkau akan lihat Tuhan akan menggenapi janjinya, kemenangan akan engkau raih. Tapi sewaktu engkau sudah jatuh, engkau salah pula mengambil keputusan untuk diam di dalam kesalahan itu. Sungguh saudara, konsekuensinya Anda akan tanggung. Dan apa yang Anda tabur, Anda akan tuai. Waktu akan terbuang sia-sia. Tahun akan terbuang sia-sia. Dan Anda pastinya tidak mau itu terjadi. Memilih untuk terus ada dalam kesalahan. Yang dilakukan Daud, selain dia tidak lari dari temptation, he embrace the temptation. He pursue the temptation. Saya kagum dengan pertobatan Daud. Kemudian sewaktu ditegur oleh Nathan, saya kagum dengan Daud yang humble, yang mengizinkan dirinya mendapatkan hukuman dari Tuhan, jatuh ke tangan Allah yang hidup. Kita lihat bagaimana hatinya murni dan tulus bertobat di Mazmur-Mazmur yang ditulis. Orang yang begitu dikasihi Tuhan dan mendapatkan kemenangan-kemenangan, ada kesalahan yang terjadi. Dia mengejar pencobaan itu. He embraces the temptation, he pursue the temptation. Dan dia menjatuhkan dirinya lebih dalam lagi ke dalam dosa itu. Dia berlama-lama di dalam kesalahannya. Dia cari tahu istri orang itu. Dan there was 2 attempts yang dia lakukan untuk menyembunyikan dosanya. Suatu orang berlama-lama dalam kesalahan, orang pasti berusaha menyembunyikan. Cover up the sin. Dan apa yang Daud lakukan?
Yang pertama, dia suruh Uria pulang. Tapi Uria nggak pulang. Yang kedua, dia mengajak Uria makan dan minum dan membuat Uria mabok agar Uria pulang. Dia pikir sewaktu orang berdosa, orang menjadi bodoh. Dia pikir sewaktu dia mabok dengan kecantikan Batsheba, dia pikir dengan anggur dia bisa memabokkan Uria untuk Uria tidur dengan istrinya. Karena demikianlah dia mabok, dibutakan, dan dia tidur dengan istri orang. Dan dia berpikir hal yang sama. Dia mengagendakan hal yang sama. Dia memabokkan Uria, tapi kedua kalinya dia mencoba, Uria tidak pulang ke rumah. Kenapa? Dia merencanakan agar Uria pulang ke rumah tidur dengan istrinya supaya kabar kalau Batsheba hamil itu adalah hasil dari Uria tidur dengan istrinya. Tapi Urianya nggak pulang-pulang. 2 kali dia coba. Sekali lagi saudara, Tuhan kasih alarm. Before the devil bring you down in whole one package, there were like a little steps yang dia berusaha pelan-pelan menjatuhkanmu. Iblis itu tidak menjatuhkan Anda dalam sekali pukul, tapi sedikit demi sedikit. Tahu kenapa? Karena ada kasih setia Tuhan yang menjagamu. Karena ada perlindungan Tuhan. Jadi saudara, bagi orang yang dihukum oleh karena dosanya, jangan bilang Tuhan kejam. Jangan bilang Tuhan menghukum. Jangan bilang Tuhan seram. Tapi lihat terlebih dahulu bagaimana Tuhan kasih sinyal-sinyal berjaga-jaga. Uria nggak pulang 1 kali, seharusnya Daud sudah bertobat. Uria nggak pulang 2 kali, Daud harusnya sadar, what am I doing? And then you say, oh, David wasn't thinking. Memang dia nggak mikir. Karena kenapa? Dia mengikuti perasaannya yang jahat. Karena sewaktu dosa masuk, pencobaan kau ladeni dan kau buka, Anda sudah jadi buta. Dia tidak lagi mikir. Dia cuma ikutin perasaannya. Dia cuma mau cover up. Dia takut dosanya terbuka sehingga dia berusaha mendorong-dorong Uria untuk kembali tidur dengan istrinya. Supaya kalau kabar Batsheba hamil itu bukan dari dia. Dengan culture zaman dulu, kalau orang melakukan jinah, maka mereka akan mendapat hukuman, mereka akan dilempar dengan batu. Ada hukuman yang harus mereka tanggung. Dia takut sekali. Batsheba juga ketakutan. Tapi Daud waktu itu memilih untuk terus ada dalam kesalahannya. Dan betapa mengerikan. Betapa mengerikan. Sewaktu, I'm thinking about this. David was better when he was a servant. Because he did not dare to kill Saul. But when he turned become king, how dare he kill someone? Saya berpikir, waktu Daud masih seorang hamba belum menjadi raja atas Israel, Daud tidak berani membunuh Saul. Tapi kenapa sewaktu dia mengalami kemenangan dan dia sudah menjadi raja, dia berani membunuh seorang Uria yang adalah orang yang begitu setia, orang yang begitu berdedikasi. Something change. Something change. Dan kadang di dalam kehidupan kita, kemenanganlah yang sudah mengubah posisi hati kita. Sewaktu Daud mendengar kematian Saul, dia meratap, dia menangis. Sewaktu Daud mendapat kabar Uria mati, Daud bilang sama Yoab, janganlah engkau kesal hati karena sudah biasa orang mati di peperangan sana dan sini. You see the difference? When someone compromise with sin, hatinya sudah begitu bergeser sekian derajat demi sekian derajat demi sekian derajat. Dan sewaktu orang mengambil keputusan sebuah pilihan untuk diam di dalam kesalahan itu, maka semakin jauh dan semakin dalam dia terjerat di dalam dosanya. Karena Daud memilih untuk ada di dalam kesalahan itu, dia melanjutkannya. Setelah 2 kali coba untuk meminta Uria pulang, Uria nggak pulang. Apa yang dia lakukan? Dia buat surat agar Uria diutus ke medan peperangan. Dan plan ini harus dibaca oleh Yoab, panglima perangnya, supaya Yoab yang menempatkan Uria di barisan depan supaya Uria mati terbunuh. Dan saudara tahu yang pegang surat itu siapa? Tadi ada yang baca dan perhatikan. Daud kasih surat itu ke Uria. It's a death sentence for that
specific someone, and that someone is holding the ladder. Wow. Wow. Begitu iblis membutakan. Sewaktu engkau mencicipi dosa. Sewaktu engkau berada di tempat yang salah. Sewaktu engkau ada di hubungan yang salah. Sewaktu engkau tahu Anda kompromi, Anda meresponi dengan hati yang salah. Anda tahu Anda tidak seharusnya berdua berlama-lamaan dengan pacar Anda. Tapi Anda responi kali ini aja. Dan Anda memilih untuk tetap ada di tempat yang salah. Ada kesalahan yang lebih fatal lagi. Ada kesalahan dengan motivasi agenda pembunuhan yang dilakukan Daud. Dia tahu Uria ini berintegritas. Dia tahu banget. Kalau dia nggak tahu Uria berintegritas, dia nggak mungkin kasih suratnya ke Uria karena Uria pasti akan baca. Habis dong plannya. Dia tahu Uria itu berintegritas, tapi sampai hati. Surat hukuman mati, rencana pembunuhan untuk Uria ini dipegang oleh Uria sendiri, kemudian disampaikan kepada Yoab. Dan kita baca tadi, maka matilah Uria karena dia ada di barisan depan itu. Daud memilih untuk ada di dalam kesalahannya. Daud memilih untuk tidak lari dari pencobaannya. Dan apa yang terjadi konsekuensinya, saudara? Dia tidak memikirkan sewaktu dia berkompromi dengan dosa dan terus ada di dalamnya, konsekuensinya. Ada hamil di luar pernikahan, ada anak yang harus mati, ada pembunuhan yang terjadi, ada anaknya nanti yang mengikuti jejaknya yang punya ribuan istri, dan ada anaknya nanti yang berontak sama dia. Saudara, ada hal-hal di dalam hidup kita, bukan karena Tuhan mau memproses kita. Bukan karena, oh this is part of the process untuk mendewasakan kita. Allah Bapa kita itu terlalu baik. Tuhan itu mau kita mencicipi the best gift from heaven. Tapi sewaktu ada kabar hamil di luar nikah, perbuatan siapa? Perbuatannya sendiri. Sewaktu anak ini harus mati, konsekuensi dari mana? Konsekuensi dari dosa. Sewaktu terjadi pembunuhan itu karena apa? Karena pencobaan yang dibuahi, dosa yang dibuahi, kesalahan yang dinikmati, yang terus ada di dalamnya. Setiap konsekuensi itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Setiap kekalahan adalah hasil daripada apa yang kita tabur dalam hidup kita. Untuk itu, berhati-hatilah dengan step-step kehidupan Anda. Suatu Anda udah mencicipi kemenangan, Army of God khususnya. Di dalam kemenangan-kemenangan yang saat ini Anda alami, saya tahu struggle tetap ada. Tapi pasti ada kebaikan dan kemenangan Tuhan dalam hidup kalian. Berjaga-jagalah, jaga baik-baik. Supaya Anda jangan ada di tempat yang salah. Supaya Anda meresponi cobaan. Jangan meresponi cobaan dengan hati yang salah. Dan jangan memilih untuk terus ada dalam kesalahan. Iblis sewaktu melihat Daud adalah a man after God's heart. Iblis nyicil menjatuhkan Daud. Nyicil pelan-pelan. Hari ini Anda bisa kenali cicilan iblis itu. Hari ini kalau Anda membukakan hati, Anda mau untuk keluar dari kesalahan yang Anda mau tidak berlama-lama. Let's put an end. Mari kita sudahi. Kalau yang sudah terjadi, ya sudah. Kamu ada di tempat yang salah, minta ampun. Kalau kamu pernah meresponi dengan hati yang salah, ayo hari ini Anda ambil keputusan untuk tidak diam di tempat yang salah. Untuk tidak berlama-lama di dalam kesalahan Anda. Jangan sembunyikan ya, jangan sembunyikan. Karena apa yang dilakukan oleh Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tapi kabar baiknya saudara, Tuhan mengutus Nathan. Tuhan mengutus Nathan untuk berbicara dan menegur hambanya yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya percaya, saya bisa minta praise and worship untuk maju bersama dengan saya di depan sini. Saya percaya hari ini, melalui suara yang Anda dengarkan, melalui ibadah Army of God, Tuhan sedang berbicara lewat bait-Nya. Responi dengan hati yang mau diajar. Army of God Youth,
Responi dengan hati yang mau diajar. Katakan, Tuhan, aku mau kembali dan berada di tempat yang Tuhan ingin mau ada. Tuhan ingin aku mau ada di mana, aku mau ada di sana. Kemana aku pergi, Tuhan, menjauhi roh-Mu, Tuhan akan kejar. Dan hari ini Tuhan kejar Anda.